Ini adalah kita menggerakkan untuk membantu pronasi, supinasi, dan fleksi ekstensinya. Apa ya? Itu di depan itu ada, di bawahnya ada cekungan. Kalau kita putar itu terasa. Ada enggak? Kita kunci seperti ini dan kita tarik ke arah menjauhi selurus dengan pasumerinya, ya, pasumerinya. Jadi tarik ke bawah. Batalin enggak? Ini berarti saya tidak pakai kekuatan ya. Ini pada apa ini sedangnya? Oleh granon. Pegang umbilical seperti ini, kita jepit seperti ini. Ya, kemudian posisikan seperti ini. Kita tarik posisi seperti ini. Nah, ini kita gerakannya ini caranya. Jadi ini pada oleh granon, ya kan? Kita pegang posisi seperti ini. Nah, ini pegang seperti ini. Ya. Kalau tanpa beban nanti akan munculnya seperti ini bentuknya, pegang ter. Oke, masuk alam sadar. Inilah yang nanti ketika ini saya dorong ke sana, maka ini akan proses perbentukan. Ini secara klasikal movement. Tapi ada yang namanya teknik poligan itu beda lagi, misalnya tekan tangan mas. Saya bisa menggabungkan, ya misalnya saya tarik posisi seperti ini, kendalikan seperti ini, kemudian saya lakukan fleksi dengan posisi saya tarik dengan posisi seperti ini. Bisa saja. Jadi ini terbuka, kemudian kita barukan fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Jadi kita bentuknya akan ketemu. Ini contoh dari. Lah kalau nggak ada kasus ya nggak bisa saya mencontohkan. Ini kalau murni pada jaringan lunak yang kena. Kalau yang ini sudah misalnya orang post fraktur yang seperti saya ceritakan tadi. Itu kalau sudah deformitas ya nggak mungkin kita lakukan. Udah kita imitasi kita kena ngarep ya. Ya kan? Nggak mungkin kita karena kan nanti akan justru fraktur ulang. Kemudian hati-hati kalau area dari depan kita mau memperbaiki ke arah rotasi kemana ini, misalnya ke supinasi, pronasi kan gitu. Ini agak sakit kalau kita tekan ya. Bisa rusak jaringan di sini, maka kita harus relatif hati-hati ke posisi seperti ini. Nah, nggak mungkin dengan posisi seperti ini, sebaiknya dengan posisi yang lain lagi digabung, misalnya kan mau seperti ini boleh, mau seperti ini juga boleh. Ya misalnya, mas muter ke arah jalan sana mas, sip, terus kuat lagi, lepas, relax. Ini bisa jadi ya, gabungan menjadi gerakan apa? PNF. Udah diajari sama Ibu Dani toh? Udah hafal toh? PNF prinsipnya ada 9, hafal toh? Baru kemarin. Iya. PNF ada 9 prinsip PNF itu harus ditaati. 9 kan? 9 sampai 10. Baru masuk Baru praktek. segmental, apalagi visual, terus apalagi radiasi, terus inhibisi, terus apa resiprokal, terus apalagi visual kontak, apalagi humero ulnaris, ya kan, kemudian translasi pada radio ulnaris dan radio humero terbayang ya.
Masalahnya yang real di dalam masalah di sekitar kita itu tidak hanya kita berbicara dia tidak mampu nekok itu oleh karena jejaring yang keras ya, tapi yang terbanyak itu lunak. Lah lunak itu dibagi macam-macam. Ada yang ligamentum, ada kapsul sendi, ada otot, ada fascia dan sebagainya. Itu pendekatannya masing-masing beda-beda. Kalau berbicara otot seperti ini, maka selesainya bagaimana? Kalau otot ini yang bermasalah, maka aktivasi gerakan itu menjadi pendekatannya. Jika persendian yang bermasalah, dominasi yang pada ya unsur permukaan ortokinematiknya, maka pendekatan apa berarti? LGS, ROM ini yang menjadi dominasi tanpa harus mengubah pasif movement mungkin akan dominasi. Jika tulang yang bermasalah, maka pendekatan yang paling efektif adalah pasif movement. Dihentikan gerakannya, karena memang tugas dia adalah posisi menjadi pasif movement. Jadi dihentikan gerakannya. Kita lihat ceritanya. Ada pertanyaan? Ini saya mengulang yang kemarin yang sudah disampaikan oleh beliau, Mbak Monika. Dan ini jarang hanya berhenti pada di sini loh ya. Sekali lagi ini kalau pembelajaran kita putus mata rantainya, oh elbow saja kan dulu. Tapi kalau kasus elbow bisa jadi merembet ke, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke neck. Kayak ini ada sertifikalnya ini jeglong seperti ini, ya kan? Antara ke-7 sampai ini kelihatan jeglong seperti ini. Ini kan beresiko terhadap translasi ke anterior kepalanya, ya kan? Duduk mas. Jeglongnya kan langsung. Dan ini sebenarnya kan nah ini harus dilatih posisi seperti ini. Misalnya ke sebelah itu kan bisa. Nah model-model seperti ini kadang kan bisa menimbulkan nyeri jajaran ya. Itu sekali lagi macam-macam bentuknya. Seperti yang saya ceritakan pas saya ketemu Anda di ini. Itu ada temuan-temuan. Dan ada pertanyaan? Semalam itu saya ngajar itu ya tadi ketemu sini jeglong Mbak. Jadi antara beberapa lumbal itu ada yang bergeser kayak epistasis. Dia kiper perempuan tapi kiper sepak bola perempuan itu. Jadi nabrak tiang jatuh. Tiangnya mungkin dikira bola ya, nubruk. Ini dia akan kembali pada fase berapa? Tidak lebih dari 15 menit dia bertahan. Maka biasanya habis di terapi nyaman, tapi setelah itu nanti akan muncul kembali. Solusinya ketika sudah selesai ini, maka dilanjutkan dengan napak depan kanan itu jatuh seperti ini, kemudian ini terjadi pleset. Tapi ketika posisi seperti ini sudah balik sebenarnya. Cuma baliknya tidak sempurna dengan posisi ligamen itu masih keregang. Itu yang keseling. Tapi kalau dislokasi itu kan benar meleset dan tidak balik. Posisinya bentuknya berubah. Ya, dulu saya ceritakan ke Anda, saya dapat pasien itu yang ininya jatuh dari kamar mandi kemudian ini jengat terus ini gitu. Itu dislokasi. Ya. Nah kalau bentuknya seperti itu nggak berubah dan nyeri terus, itu dislokasi. Kalau udah senut dan itu nggak tahu itu subluxasi biasanya gitu ya. Nah kalau posisi subluxasi itu lebih mudah karena dia hanya kita kembalikan kontraksi sedikit traksi, kemudian dia menarik dengan posisi statik kontraksi. Bayang ya? Tidak lebih dari 5 menit saya pindahkan. Ini seperti ini bentuknya.
Pegang dulu, dan ini nggak boleh mengiritasi, dan ini kan perih nanti ya. Kumpulkan ke depan sana, kunci. Oke, dorongannya dari kaki, bukan dari tanganmu mungkin. Kok boyoknya tanganmu sing labil. Jadi mantap. Biasakan efektif energimu. Kalau enggak ya nanti repot. Jadi ini lagi kalau yang bunyian yang lutut gini ya, apa ada yang nonjol tapi itu beda ya, kayak uci-uci itu loh ya. Itu biarkan, nggak usah. Tapi kalau ini yang keras seperti ini, kita lebarkan seperti ini. Kalau yang ini sistem pertulangan di depan beda lagi. Kalau yang kasusnya yang di depan apa? Paling sering itu apa kalau di depan sini yang bermasalah? Ya, pertama sensoris bermasalah, yang kedua ketika sensoris bermasalah nanti motorisnya bermasalah. Nanti akan diikuti karena dia gerak nyeri, tidak digerakkan ya nggak nyaman, nyeluncup terus, akhirnya dia tidak melakukan gerakan. Reaksi yang muncul apa? Setelah itu hipotonus pada otot-otot tenar. Gimana itu? Ini adalah kita dalam posisi segaris dengan persendian radiokarpalis. Tapi kalau kita pegang seperti ini, tapi tangan kita nggak begini ya, enggak, ini hanya menunjukkan biar ada. Seperti ini, maka garis seperti ini adalah di posisi midcarpalis. Paham? Beda nggak? Selisihnya sedikit banget kan? Kalau saya pegang seperti ini tadi apa? Midcarpal. Kalau saya pegang seperti ini adalah lebih radiokarpalis. Loh. Bedanya nek ngendi sih? Pegang. Ini lebih proksimal garisnya. Kalau saya garis ada sepeda enggak? Enggak. Ini ya, seolah-olah lurus aja. Ya. Ini adalah kelompok-kelompok. Sorry kalau saya luruskan seperti ini ya. Ya kan? Iya. Ini adalah kelompok midcarpal radio. Masuk alam sadar. Darah. Berarti kalau saya mau traksi radiokarpalis, maka pegang seperti ini. Kencengkan dulu, pegang. Kalau midcarpal join ketemunya, kunci. Ya. Sama. Kalau mau translasi ketemunya akan seperti ini. Ya, mau apa translasi radiokarpalis? Lihat ini saya. Kita traksi sedikit. Oke. Translasi ke arah anterior dan posterior. Atau kita translasikan, kita lihat traksi dulu. Gitu. Atau midcarpal join kita pegang, sama ketemu. Ya. Kayak copot ya. Dan itu sering terjadi di persendian reso, ini paling sering masalahnya. Mau seleo kan sering nek kene kan. Malah elbow ki jarang kok. Ini karo kene itu paling sering. Sini reso. Ya. Nah, sekarang jika dia itu tidak bisa dorsifleksi, maka arah translasinya kemana Mas dan Mbak? Jika dia tidak bisa gini, maka arah translasinya kita dorong kemana ini? Palmar. Ke palmar. Tidak ada translasi ke palmar.
Dia tidak bisa seperti ini. Maka ini kita dorong kemana biar dia tambah posisi dorsifleksi? Dorong ke belakang. Dorong ke belakang sini. Ke depan. Ke anterior. Ini berarti yang saya tarik mana? Yang saya dorong ini kelompok yang distalis, yang kelompok proximalis kita tarik. Ini nanti akan perbaikan ke arah dorsifleksi. Masuk? Atau pas waktu dia kurang ke sini, berarti kurang ke sini. Maksimal ke atas. Maka yang kita tarik adalah yang kelompok di mana? Distalisnya, yang proximalis kita dorong. Nah, karena bentuk permukaannya itu tadi saya katakan bergeser, bentuk permukaan di pentulangan itu bagian anterior ini lebih proksimal, ya kan? Maka arahnya sedikit miring. Jadi arahnya itu kan seolah-olah gini, ini lurusnya kan gini ya. Ya, ini ranah. Oke. Miring. Termasuk di posisi seperti ini. Mau translasi, maka arahnya kemana? Campur. Ini kemiringannya kemana? Sini sama sini. Berarti arah traksinya karena kalau tak beratkan ya tak besarkan seperti ini. Kemudian gesernya. Oke. Masuk. Tidak lurus seperti ini, nanti rusak di sini. Itu habis dimanipulasi kok nyeri ya di daerah pada apa ini namanya? Ini apa namanya? Ini prosesus radius radii. Ini adalah prosesus lumayan ini menguntungkan kalau orang yang punya apa jenis gelang-gelang seperti itu kan cantolan kira kebablasan kan gitu. Jam tangan kan ora kebablasan kan gitu. Masuk alam sadar.